saat yang ditunggu tiba nih. Udah episode 1 dari obrolan biasa di channel gue. Yang nantinya gue akan save live Instagram ini di IGTV maupun di vlog gue gitu. Untuk apa? Episode 1 ini gue akan mengajak eh, dua cewek yang tergabung dalam podcast orang biasa yang nantinya gue akan menjadikan mereka sebagai narasumber nih ya. Gimana ya banyak hal sih yang bisa kita tanyain dan semoga bisa membawa influence yang positif untuk kalian ya. Mana nih? Gue lagi nunggu si podcast orang biasanya untuk gabung. Halo semuanya. Nih sorry ya gue agak nggak fokus sama komen karena nantinya gue akan live bareng sama mana nih? Ra, mana Ra? Oke, kira-kira nih ada yang mau nitip pertanyaan nggak nih? Untuk podcast orang biasa yang di situ di dalamnya ada dua cewek yang keren banget. Gue tadi udah ngobrol-ngobrol dikit sih. Mana nih? Harus di request nggak sih? Nah, oke. Kita mulai aja. Waiting for connection. Belum ada kayaknya. Hai. Halo. Hai. Ra, gimana nih, Ra? Gue episode pertama lumayan deg-degan juga nih. Nggak usah deg-degan. Gak usah deg-degan. Kita juga sebenarnya Biasa aja. deg-degan sih. Iya, 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 iya. Ya udah, ya udah. Jadi di depan gue nih sekarang udah ada Rara sama temennya Zara. Mereka ini tuh kayak tergabung di podcastnya orang biasa. Namanya orang biasa ya. Iya, karena kita orang biasa. Iya. Tapi sebenarnya gue tuh waktu awal ya, kenapa gue juga bikin apa konten ini jadi apa namanya obrolan biasa karena terinspirasi dari kalian juga nih. Oh Karena iya. iya, karena gue berpikir kayaknya kita orang biasa atau dengan obrolan biasa juga bisa menginfluence orang, nggak harus jadi selebgram atau influencer yang besar ya nggak sih? Betul, iya, betul, betul. Oke, oke, oke. Jadi sebelum jauh nih kita kenalan dulu nih, kenalan dulu. Kalian tuh siapa Boleh. sebenarnya nih? Hari ini gue tuh baru pertama kali live kan. Jadi kayak Ah. masih norak gitu. Ya, kita norak banget nih, maaf ya. Jadi lu kayak menyesuaikan filter nih ya? Iya. Ini udah cukup oke nih. Followers lu di ini berapa sih? Di apa? Podcast lo ini Instagram? Sekitar belum sampai 500 sih sebenarnya. Oh lumayan Itu ya. juga, Jadi gue bisa pansos itu juga sedikit nih ya. kerjasama dari gue lagi yang pansos sama lu sebenarnya. Anjir, enggak lah. Gue cuma Ini dikit. kerjasama dari podcast-podcast yang lain juga sih sebenarnya yang Oh sering gitu. promoin kita gitu. Jadi kadang Mm-mm. ada akun podcast yang apa namanya nge-repost promosi kita Mm-mm. juga di Oh sosmed. gitu ya. Jadi kayak ada Ya, Oke, 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 oke. Sebelum jauh ke sana, kita tanya dulu nih, kalian tuh siapa, profesinya apa nih? Kenalan dulu deh. kita sebenarnya cuma dua orang orang biasa yang Sama gue juga. ya kan pengen bikin kesibukan terutama tuh di tengah pandemik dan pengen bikin sesuatu yang menginspirasi dan bikin orang tuh belajar gitu. Kita dengar cerita dari banyak orang, dari banyak narasumber kayak gitu sih. Apalagi maksudnya kan ketika kita belajar nggak selalu kita harus menghadapi masalah untuk kita belajar kan, bisa jadi dari masalah orang lain kayak gitu sih. Lingkungan, Betul, betul, betul. teman Dan gitu. kita nggak harus menjadi besar ya untuk bisa menginfluence dan Untuk bikin memulai positive vibes gitu untuk orang lain, ya nggak sih? ya betul. Karena yang udah kita lihat dan lingkungan kita lihat juga ya, Ra, kalau misalnya
punya podcast tuh biasanya orang-orang yang udah ada nama Follower lah ya, yang banyak, followernya ya. banyak. Iya, benar-benar. Terus gue mikir Tapi kayak kalian tuh banyak juga sih yang dengerin podcast kalian di Spotify kan? iya, Alhamdulillah tuh udah sampai 1.000 pendengar sih. Iya, 1000-an. Gila. bersyukur Semoga sih. tuh yang nonton gue Dengerin ya lebih dari guys, itu ya. ada bisa di search di Spotify podcast orang Iya, biasa. iya. Bisa di Apple Podcast juga. Di Iya, platform bener. lainnya. Parah, bagus. Gue sempet denger sih, nonton lagi, denger beberapa episode. Terus Zara, gimana tadi? Ya, kita mikir akhirnya kenapa orang-orang yang biasa kayak kita tuh nggak bikin podcast juga, atau nggak kalah menariknya pasti kehidupan kita gitu kan, dan Iya, pasti iya. banyak pelajaran positif yang bisa diambil sih, itu doang sih sebenarnya. Dan kayak gue Ini bikin tuh kayak sebenarnya gini juga. Ini pertama kali kita diundang ke jadi narasumber. Biasanya kan kita yang undang orang. Iya. Oh, berarti gue pertama ya? Iya, jadi biasanya di kepala gue udah dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi sekarang ya gue bakalan terima pertanyaannya. Iya. Oke, siap dia. Jadi kalian untuk ditanya-tanya ya. Oke, gue tanya dulu deh, kalian bisa kenal tuh kayak gimana tuh awalnya? Kita dulu Apa pernah satu kantor kah, satu profesi, satu Iya, komunitas, atau apa? Dulu sih kita satu pekerja 2014 di sebuah PH gitu. Jadi ibaratnya kita suka duka bersama ya, Indra ya. Kita tuh satu tim buat ngerjain beberapa program TV sih sebenarnya. Jadi kayak yang namanya program kan pasti kita teamwork kan, kerjasama. Nah dari situ tuh kita udah mulai, karena kita bersinggungan nih pekerjaannya, job desk-nya, jadi ya udah kita. Jadi lo sebagai Zara sebagai apa, Rara sebagai apa pada saat itu? Kita waktu itu asisten produser dua-duanya. Oh, jadi kalian tuh di kampus IKJ itu? Kampus beda. Enggak, Oh, kampusnya beda. beda. Oh, Kita oke. ketemu di satu PH, itu awal banget gue ngerintis karir dulu, Andre juga sama. Jadi kita berdua jadi asisten produser, cuman job desk kita sendiri-sendiri, maksudnya tanggung jawab kita sendiri-sendiri, cuman kita emang jadi partner lah ya gitu. Dari situlah akhirnya kita kayak kenal, terus akrab, cocok sih lebih tepatnya. Cocok dan akhirnya ketemu. Tapi akrab lagi pada saat mau buat podcast kah atau? Oh gitu. Jadi kalian tuh akrab lagi saat sebelum membuat podcast kah, atau emang setiap hari udah gitu? Udah akrab. Kalau kayak gue sama Rara kan kayak on off gitu ya, Ra, ya kita. Jadi kayak deket. Iya kayak gitu, on off juga gitu. Oke. Terus. Saling pantau aja sih. Iya, saling pantau Instastory, terus kesibukan kalau suka ketemuan juga ya di kantornya dia, tapi yang reguler. Iya, jadi kayak di Kalau umuran. ada event aja. Kalau Rara kan filmnya banyak ya. Jadi syuting terus. Oh iya, guys, ini Rara itu sebagai sutradara ya. Lo ya, Ra ya. Udah sutradara ya sekarang ya. Apa lu sedikit ya. Sedikit. Apa kayak lu lebih banyak Astrada apa sutradara nih kayak karya-karya lu? Kalau profesi sih ya, Astrada itu adalah salah satu, asisten sutradara itu adalah juga profesi gue gitu. Oh gitu. Maksudnya juga selama ini kan gue banyak mengasisteni sutradara-sutradara dengan nama besar dan project-project besar gitu. Cuman lately gue mulai bangun kayak project-project gue sendiri, project-project kecil gitu, kayak series buat OTT atau buat apa namanya? Gue nonton tuh banyak banget. Lu suka bikin fiksi movie gitu kan, yang dengan durasi pendek gitu. Keren. Kalau Zara nih produser ya, gue denger ya. Apa sih? Jadi jatuhnya nih apa nih? Gue sebutnya apa nih? Sebenarnya tuh gue berangkat dari anak produksi kan, bareng Rara kan. Kita belajar bareng tentang dunia produksi gitu, kayak jadi sutradara tuh gimana, produser tuh gimana. Nah kebetulan di kantor gue ini, gue itu kan bisa dibilang
penulis ya, Oke. penulis iklan lah gitu. Cuma alhamdulillahnya gue dipercaya untuk memproduksi salah satu apa ya, materi promosi vlog ya, vlog di kantor tuh yang gue produser yang dalam cangkup besar, cuma dalam krucil, cuma gue udah bisa apa ya, gue udah bisa coba mengatur, meng-create something, satu program gitu sih. Dan gue lagi belajar banyak lagi sih tentang gimana dunia produksi dan yang lain-lainnya yang bersinggungan ya dengan produksi sih. Oke, back to podcast lah ya. Kita balik ke podcast lagi. Sebenarnya kalian tuh berdua ketemu pada saat... Kenapa? Kita nggak ada yang nanya apa? Terus. Oh iya, kayak penonton di live Instagram cuma 2 orang. Enggak. Tapi gue tidak ini sih, kayak nggak menargetkan penonton pada saat live ya. Jadi ini akan gue save awal ya. Iya benar. Orang juga belum notice kali ya. Ya udah. Jadi balik ke podcast nih, kalian dekat dan apa namanya, sebenarnya kayak on off doang, keep in touch doang, kayak emang pertemanan di umur orang-orang dewasa. Di umur kita nggak sih ya? Di umur orang dewasa tuh lebih kayak bukan ke kuantitas ya, tapi kayak kualitas ya nggak sih? Jadi kayak bukan seberapa sering ketemu ya nggak sih? Yang penting kayak keep in touch dan care dan mengetahui satu sama lain gitu. Ini awal bikin podcast gitu. Sama-sama deh. Gimana? Sama lu deh bikin podcast. Ini agak delay ya. Agak delay nih Nan. Ulang. Apa kita? Iya. Memang kalau koneksinya begitu. Iya, koneksinya jelek banget. Udah nih, udah start. Jelas ya? Gak jadi pertanyaan gue. Apa gue ulang lagi? Enggak. Oke. Di bijinya harus lagi dari... Apa sinyal gue ya? Sinyal kita nggak sih? Enggak. Sinyal lo? Emang suka di... Udah? Nggak kedengeran. Udah? Serius lo? Belum. Udah. Ini udah mending nih. Ini kedengeran nggak? Udah. Ya jadi kayak ini kendalanya mungkin ya kalau dari Instagram Live tuh wadahnya, jadi ya gini. Lu pakai WiFi nggak sih? Apa pakai ini? Enggak sih. Apa gue ya? Enggak. Sinyal gue ya ini ya? Oke, itu dulu. Apa kita Mau off nanya dulu? wifi? Enggak, bentar gue tanyain. Nggak usah, justru WiFi justru suka jelek nggak sih? Oh, iya. Oh gitu. Ya udah nggak jadi. Dan nih coba Iya. deh. Udah ya, oke. Ini cuma kayak terat berapa detik sih. Ya udah, jadi kayak kalian tuh memutuskan bikin podcast kan tadi udah dijelaskan kan ya, kenapa ya udah dari orang yang biasa kenapa kita nggak bikin sesuatu hal yang berarti gitu. Karena nggak harus menjadi besar untuk bisa menginfluence orang. Tapi kenapa lo decide nih, oke Ra, sama lo deh, gue bikin podcast nih gitu. Karena apa gitu? Apa kalian satu frekuensi kah atau gimana? Coba tanya ke Andre, karena Andre yang pertama kali ngajakin gue bikin podcast. Dia memilih gue sebagai partner podcast. Itu adalah pertanyaan bagus. Coba. Terima kasih ya. Ini yang gue juga tanya ke Andre. Coba silakan dijawab. Sebenarnya gue tuh udah punya ide buat bikin podcast ini udah lama. Cuma gue nggak tahu ini akan mau gue buat sendiri atau gue mau punya kayak gitu. Nah, cuma permasalahannya kalau sendiri gue itu bukan orang yang percaya diri untuk depan kamera, karena kita kan belakang kamera banget, anaknya belakang kamera
keren Iya, banget iya, iya, gitu. iya. Terus ya udah akhirnya gue hold itu, tapi gue udah punya idenya nih kayak gitu. Gue udah punya idenya, tinggal mungkin seleksi alam dan Tuhan, arah Tuhan nih kemana nih mengarahkan gue nih. Nah sampai pada saat apa ya? Oh gue kaget ternyata Rara juga ada hijab kan. Nah kita kan sama-sama Nah, itu kan lo tiba-tiba kita lagi WhatsAppan Lagi, terus iya. lo tiba-tiba bikin podcast yuk. podcast. Nah apa gitu ya mencetuskan lu ajak Rara aja gitu. Decide of Itu ya radio. apa ya, udah jalan itu loh, udah jalan ke Rara, terus ternyata kan Rara juga sebegitu opennya gitu loh, dia tuh sebegitu opennya, dan gue sama Rara satu frekuensi. Enggak, itu open karena buat gaet ini follower. Oh gitu. Jadi kalian sama-sama pansos ya. Jadi soalnya tau nggak, biasanya follower netizen kan suka yang berbau-bau aib kan. Nah, Jadi kalau lu itu sebenarnya tuh. jaim aja tuh malah kayak Kalau enggak, kita kan nggak cantik, Kita nggak kita cantik. juga nggak populer ya kan. Mungkin kalau orang-orang populer santai aja gitu kan, Iya. image apa, branding segala macam. Apa sih yang Daya bisa tariknya daya tuh apa tariknya sih? kalau bukan Gitu. aib? Sebenarnya itu bener nggak, netizen lu pasti seneng sama aib orang. Jadi Ya, ide awalnya kebanyakan itu buka udah aja, Mbak. nah lu iya bener, listener kita di grafiknya itu adalah pengakuan aib, pengakuan galau. Itu orang-orang pada seneng kan kalau lu mau ini ya. Kalau mau tahu Oh, tuh strategi. jadi kalau makanan bergizi kayak apa yang gue visi misikan di obrolan biasa ini, Fat apa? ada nggak Gitu ya, itu nontonnya agak ini? sedikit. Bisa jadi ada, cuman ya Sabar ya. Dan kita salah suka banget aib, jadi kayak bener. Gue Tapi emang harus tahu ya, gue udah ah, influencer, kayak gue kan narasumber gue artis, influencer, self self love gitu-gitu. Hmm. Malah kayak nggak ada yang nonton, men. Nggak ada yang denger. Tapi iya giliran kita serius. buka topik yang 29 tahun belum nikah. Wah, men, itu semua orang Berarti kayak banyak orang-orang yang sebenarnya punya keresahan yang sama ya di umur-umur kalian sebagai wanita di umur 29 tahun gitu. Jadi kayak relate nih sama gue nih, iya, gue dengerin deh. dan kalau misalkan mau ngomongin hal-hal yang cuma di permukaan gitu, itu udah banyak diomongin sama artis-artis, influencer yang cantik, punya keluarga ideal, punya mimpi-mimpi yang sudah tercapai, duit banyak. cantik. Oke. Itu banyak banget. Cuman kalau keresahan, apa sih yang jadi keresahan kita, apa sih yang nggak kita punya gitu, orang-orang malah justru pada seneng. Berarti gue nggak sendirian nih gitu kan. Mereka kan Oke. Jadi kalian satu frekuensi lah ya, sehingga jadilah podcast orang biasa itu gitu. Terus kenapa nih? Kenapa podcast gitu? Kenapa nggak YouTube? Kenapa nggak platform lain yang kira-kira, atau kenapa nggak live Instagram kayak gue ini yang bisa di save langsung yang lebih mudah gitu? sebenarnya itu sih Nana yang tadi kayak diobrolin yang kayak dibilang Andre kan. Kita tuh kan orang-orang belakang lah. Kita biasa meng-create orang-orang cantik, orang-orang yang fotogenik, tapi kita bikin gitu gimana caranya supaya mereka terlihat menarik gitu. Nah kalau kita tuh jujur kita nggak pede di depan kamera. Jadi tuh gini loh, sebenarnya karena kita sering nyuruh-nyuruh orang depan kamera, kita ya sendiri nggak berani. Itu intinya. Oke. Iya. Gue kan kuliah broadcast juga kan jurusannya, jadi gue paham tuh ya. Kita beraninya di belakang. Nah, satu-satunya platform yang oke, yang nggak ada mukanya kita, terus kita mau mandi, Suara, cuma cuap-cuap. suara. Oke, terjawab Itu cocok sudah. banget. Tapi berarti Tadi- podcast kenapa itu? Karena background profesi sebelumnya ya. Jadi lo nggak begitu percaya diri untuk Oke. Tahu nggak sih sebenarnya podcast di Indonesia itu kan baru-baru aja kan, maksudnya. Nah ya itu gimana sih kayak perkembangan podcast di Indonesia tuh, ada uangnya nggak sih sebenarnya tuh podcast tuh? Nah kalau buat perkembangan podcast di Indonesia sendiri itu sebenarnya beberapa influencer udah memulai dari 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu lah, udah mulai gitu. Biasanya
mereka link sama vlognya mereka. Ya. Tapi di Indonesia sendiri, kalau kita kan pakainya Anchor ya. Anchor itu sejak Februari 2020 itu baru bikin monetize Dan rules. Oke. rules supaya kita dapet yang namanya sponsorship gitu. Nah itu yang bisa bikin dapetin uang dari podcast. Ya, Cuan walaupun ya, nggak karena sebesar- hari gini Ya, walaupun nggak sebesarnya ada sih. Iya, iya benar. Itu kalau salah ya satu pendengar itu kita tuh dapatnya $0,01. Itu kan sedikit banget. bentar, halo. Udah. Ini kayaknya agak-agak delay lagi nih. Ini delay nggak? Udah. Halo. Iya. Ya. Jadi gimana? Udah dimonetize. Alhamdulillah sih udah. 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 Wow. Jadi kayak berapa sih kayak $1 at least gitu berapa gitu lo harus punya pendengar berapa? Jujur gue nggak tahu. Kalau YouTube gue agak tahu tuh kayak harus ada 1.000 subscriber, harus ada beberapa viewersnya gitu. 4.000 jam kayak gitu kan kalau Iya, 4.000 jam. YouTube tuh susah banget. Kalau podcast tuh bisa aja langsung. siapapun Heeh. yang lo denger podcast lo, kalau lo udah monetize itu bisa langsung keluar deh dolarnya. Iya, Oh, dengan syarat untuk dimonetize itu harus apa? Bikin iklan. bikin iklan tentang Anchor. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Built-in lah, built-in. Built-in sih. Oke. Mungkin karena masih peminatnya dikit juga kali ya, jadi nggak yang terlalu susah gitu. Iya. Iya, jadi dia nggak terlalu susah buat yang penting ada nih yang promoin Anchor gue gitu sih kayaknya. Dan ketika orang denger nggak di Spotify ataupun nggak di Apple Podcast, kerjasama nih sama si Anchor ini itu tetap masuk sih dolar-dolarnya. Kayak Google Oke. Podcast. Google tuh juga punya podcast loh, Google Podcast. Terus apalagi sih? Jadi banyak platform Break, sebenarnya ya, ya kayak kalau gitu. untuk kayak kita Break. bisa mendengarkan podcast di mana aja gitu. Cuma kayaknya menurut gue Spotify Yes. yang lebih mudah dan semua orang ada, ya nggak sih? Iya, betul. Ya, Hampir Spotify semua kalau orang nggak tuh Apple kayak podcast yang nggak perlu. nggak perlu apa, Ra? Sorry. Iya, jadi orang nggak perlu download kan kalau Apple Podcast udah langsung. Oh gitu. Ada Ada di Oke. iPhone kan. Kalau yang pakai iPhone bisa langsung cari kita podcast orang friendly biasa. user lah kalau misalnya podcast Apple Podcast dan Spotify itu friendly user. Dan podcast itu lu bisa dengerin sambil nyetir, lu bisa dengerin sambil masak, Benar. bisa dengerin sambil Benar. ngapain, sambil mandi, lu bisa dengerin sama kayak lu bisa dengerin lagu dimanapun. Iya. Gitu. Iya Kalau sih, gue YouTube dengerin pasti- podcast kalian juga sambil tiduran, sambil pup gitu. Iya kan? Iya. Bahkan kalau misalnya lo mau buat podcast, kalau misalnya pakai YouTube itu kita harus prepare banget lah ya. Kalau di podcast justru enggak. Lo lagi main gitar lo bisa podcast. Sebenarnya harus diwajibkan kayak gitu sih Ra, biar lebih terbuka sih secara psikologis ya. Lo lagi makan lo podcast bisa kayak gitu-gitu. Jadi memang sesantai itu podcast. Oke. Jadi udah terjawab semua ya tentang seluk-beluk podcast dan gimana cara monetize-nya. Lumayan ya. Good luck for you guys. Semoga makin banyak cuan-cuan ya. Tapi sebenarnya ini podcast kalian ngisi waktu luang aja sesaat pandemi atau gimana nih? Apa mau musiman aja nih sampai pandemi berakhir aja, nanti kalau udah gue sibuk udahlah tinggalin atau kayak gimana? Sebenarnya berawal dari hobi kita bergibah ya, sama seperti netizen dan pada umumnya kita suka ngomongin orang, suka ngobrol, ngecipris Oh, kalau misalnya kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri ya? Ya, lanjut. Dari situ momennya adalah ketika masa pandemi, ketika gue nggak punya kerjaan, Semua event stop. iya semua kan Andre kerja di event, gue kerja di persyutingan perfilman gitu, di mana butuh Pastinya kena dampak langsung, impact langsung ya. langsung, sedangkan izin keramaian dicabut kan sama gubernur DKI gitu. Terus
jobless lah kita, dirumahkan lah kita gitu. Berawal dari situ ya, akhirnya kita ngapain Andre gitu, bikin apa yuk bikin apa, akhirnya lahirlah podcast ini gitu. Awalnya dari ngobrol-ngobrol kita berdua doang, terus kita berpikir kalau gimana kalau kita undang narasumber ya, mungkin pendengar kita bosen nih kalau kita berdua doang, dan maksudnya nggak semua materi kita kuasain gitu. Kadang ada narasumber yang lebih menguasai atau udah lebih berpengalaman dari kita mau berbagi gitu. Tapi kayak gue yakin sih kayak di tengah keresahan masyarakat ya seluruh dunia, khususnya di Indonesia gitu, kayak saat ini orang yang butuh nonton yang kayak bergizi, yang bisa gimana sih, bergizi dalam artian bisa menginspirasi dan menjawab keresahannya mereka, ya nggak sih? Iya, benar-benar. Beberapa ada yang kayak gitu, tapi beberapa justru pengen gibah ya. Bukan cuma gibah, sebenarnya gini. Kadang ada hal-hal yang pengen kita ceritain ke permukaan atau apa yang kita rasain tapi nggak bisa kita ceritain, nggak bisa kita suarakan gitu. Apalagi kita nggak tahu medianya apa, atau emang ada beberapa orang yang sulit untuk mengemukakan perasaan. Kalau gue biasanya gue dengan nulis, atau gue belajar jujur sama diri gue sendiri dan belajar terbuka sama orang-orang terdekat gitu, termasuk Andre. Sebenarnya ketika gue podcast dan menceritakan masalah gue itu sama aja kayak gue cerita ke Andre kan gitu, kayak kita curhat biasa, akhirnya kita share gitu. Dan gue berharap itu bukan jadi aib lagi, tapi justru bisa jadi pembelajaran gitu. Gitu sih, karena kita punya misi, punya tujuan ketika kita bercerita itu bisa dibakar menjadi hal-hal positif yang bisa dijadikan contoh untuk pendengar kita sih sebenarnya itu. Jadi Jadi di other side yang lo bilang dark side-nya mereka yang udah lo undang sebagai narasumber, ternyata ada hal positifnya juga ya yang bisa diambil gitu. Jadi walaupun cerita kita yang kita bahas itu parah banget, yang sampai orang wah gila nih sakit segala macam. Gila gue nonton tuh yang pas nikah beberapa bulan gitu ya. Tapi berapa bulan deh lupa gue. 3 bulan nikah. Kayak gue mau nikah jadi serem ya. Dan tapi pasti ada pelajaran positif. Iya. Orang sadar gitu loh, ternyata kalau kita melakukan ini, kita dapetnya ini gitu. Dan itu kan sebenarnya emang hukum semesta kan sih. Oke deh. Kita tinggalkan dunia podcast dulu. Ini untuk sementara gue akan bertanya-tanya mengenai kalian kompak banget nih untuk jawab pertanyaan gue dari tadi. Terus gimana sih kalian masing-masing memaknai ini arti persahabatan tuh sebenarnya apa sih gitu? Kalian percaya nggak sih tuh kayak ada orang tuh persahabatan gitu? Gue sih gini ya. Gue sih percaya. Pertama, gue tuh apa-apa gue bawa doa sih sebenarnya. Itu tuh yang paling pertama gitu. Kayak podcast ini aja. Gue tuh berpikir kayak gue nggak mau nih, gue sama Rara juga nggak mau kalau cuma udah kita ngisi pandemi doang loh. Kalau misalnya ini berpotensi baik ya kenapa enggak. Gue bilang, gue sering ngobrol sama dia, Rara, gue tuh semuanya gue bawa doa kayak podcast. Jadi lu sholat istiqoroh ya buat podcast ini nggak sih? Enggak sholat istiqoroh aja sih, kalau sholat cuma sekali 2 kali. Sorry Ra, gue bercanda. Terus. Kayak tiap doa gue bawa gitu kan. Semoga kita tambah kompak ke depannya dan tambah bervalue lah ya. Atau enggak paling berguna untuk orang banyak yang dengerin kita kayak gitu. Jadi gue lebih ke situ. Dan gue selalu minta sama Allah tuh kayak, ya Allah semoga hamba dan Rara selalu diberikan kekompakan. Nah, apalagi kan sekarang kan udah mulai new normal, di mana pekerjaan alhamdulillahnya sudah mulai berjalan. Iya. Roda ekonomi sudah mulai bergulir kembali ya. Ya, udah nggak kemati. Nah, gue tuh bersyukurnya kita saling ngerti. Misalnya Rara lagi ada syuting, gue mengerti. Ra, gue ada, Dre, gue lagi kayak gini. Pun sebaliknya kayak gitu. Ra, gue lagi ada syuting nih, gue sorry banget ya, begini. Lebih ke mengerti sih kayak gitu. Makanya kunci utamanya itu di bawah doa sih.
karena dengan dari situ kita tahu nih muara-muaranya akan gimana, Aduh, dan nanti adem yang ya, akan adem mempersatukan ya. kita kan Tuhan. Oh iya 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 iya. Iya. Itu Kok lu sih. kayak terharu gitu ya, Ra? Gue lihat ya. Dia tuh Pisces, dia tuh Oh iya. jadi dia agak sedikit sensitif. Tapi tapi sebenarnya ini sesuatu hal yang belum diungkapin sama Zara sebelumnya nggak sih? Kenapa? Ini satu hal yang belum diungkapin sama Zara sebelumnya nggak kalau lo? Iya. Enggak, iya, kita Iya, belum pernah nggak. ngebahas itu. Iya. Oh, lu nggak pernah di talk gitu ya, satu sama lain. Nggak lah, ya nggak penting juga. Enggak, mungkin satu sama lain iya, tapi enggak Mm-mm. belum kita share. Iya. Oke, 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 oke. Terus kalian ini udah berhijab sekarang. Terus apa sih kayak yang memutuskan, oke, gue berhijab gitu. Emang kan kalau misalnya di agama Muslim ya, kalau kita ngomongin agama ya memang apa perempuan tuh harus berhijab ketika mereka keluar rumah gitu. Jadi tapi apa nih kan kalian sebelumnya belum berhijab ya, dari yang kotor jadi sehingga jadi Ya. Sekarang jadi juga sekarang. bukan dan terus bersih loh. Iya loh, Oh benar, iya. benar. Nah, Kan kita apa tuh kalian memaknai apa dan starting point? Oke, nah, gue berhijab deh. Mulai dari siapa dulu deh? Terserah cerita. kata aja. Sebenarnya kalau berhijab tuh gue kenapa ya? Sebenarnya udah ada di podcast kan ya. Iya, dengerin aja podcast orang biasa. Ya, Episode bocorin. ya. Oke, bocorin lah ke gue sedikit lah ya. Kesimpulan dan Kalau gue sinopsis. sih Hmm. ya pertama emang karena wajib gitu, kedua emang pengen jadi lebih baik aja gitu. Apa sih yang gue tuh kemarin-kemarin belum jalanin, kayaknya udah semua gitu. Lu mau gue yang kayak gimana lu tahu sendiri kan, dulu gue udah ngelewatin fase-fase yang mau jadi cewek kayak apa sih loh gitu tuh udah pernah semua gitu, dari kuliah, dari dulu masih part time, teman-teman gue juga, lingkungan yang kayak apa aja juga gue gue udah ngelewatin gitu kan. Jadi Oke. sekarang gue mau ngapain lagi gitu. Kalau misalkan dan satu hal sih yang gue takut, katanya kan pasangan hidup lo itu adalah cerminan diri lo ya kan. Ah, Nah, iya lagi tuh. Mm-mm. nah itu kan untuk selamanya ya, berarti kan pasangan hidup kan untuk selamanya. Berarti ketika lu pengen dapat pasangan hidup untuk selamanya yang baik, lu juga harus memperbaiki diri lo sendiri gitu. Karena sih. diri kita kan magnet. Kalau magnet narik yang baik, kalau yang buruk ya buruk jadi buruk gitu sih. Tapi Zara juga dulu belum berhijab atau sudah? Belum lah. Belum. Itu sama Oke. Cuma karena Tapi lu duluan ya? ya betul. Kayak satu tahun, Enggak lah. beberapa cuma bulan dia duluan. Gue Tapi ini nggak ada di list pertanyaannya. Gue kayak pengen nanya sih. Tapi banyak teman-teman gue yang memutuskan untuk berhijrah, tapi ternyata dia tuh kayak hilang dari komunitas atau dari pertemanannya gitu. Tapi kalian tuh memaknai hijrah tuh harus meninggalkan semua kah? Atau kayak hijrah kan dalam artian tuh meninggalkan sesuatu buruk di masa lalu, Berpindah. berpindah gitu Baik, ya kan. ya. Jadi kalian tuh memaknai hijrah tuh harus begitu, orang tuh beda-beda atau kayak gimana? Kalau yang gue lihat Gitu ya, loh. beberapa orang untuk yang hijrah secara ekstrim emang harus kayak gitu, meninggalkan sesuatu yang buruk. Maksudnya lingkungan itu kan berpengaruh banget ya. Mungkin menurut dia lingkungan yang begini kayak nongkrong apa gibah-gibah itu adalah sesuatu yang nggak positif dan ngebawa dia untuk kemaksiatan, melakukan sesuatu hal yang di masa lalu lagi gitu ya. Iya, Jadi nggak hijrah gitu. Nah, makanya mereka betul-betul memilih komunitas atau lingkungan yang benar-benar baik, saling mengingatkan di jalan itu sih kalau yang gue lihat gitu. Tapi kalau untuk gue sama Zahra, itu karena kita masih bekerja di lingkungan ini, kita masih cari nafkahnya di sini, jadi ya kita sortir aja ya paling ya. Maksudnya orang-orang kita yang masih belajar sih ya, bukan yang benar-benar meninggalkan semua hal yang gitu. Yang namanya belajar kan pasti pelan-pelan, nggak langsung instan gitu loh. Kita mau benar-benar belajar maknanya tuh apa sih gitu.
Walaupun Ngerasain memang dulu dengan feelingnya, adaptasi dulu gitu ya. betul. Jadi bukan bukan berarti orang yang nggak pakai hijab nggak baik, nggak juga gitu loh. Orang yang pakai hijab baik nggak juga. Jadi memang Oke. tergantung maknanya di dalam hati maunya tuh tujuannya apa sih kayak gitu. Dan sebenarnya dengan kita kayak gini tuh seleksi alam kok gitu. Iya. Yang nggak terus ada di deket kita ya bakalan terseleksi sedikit-sedikit, dan siapa Betul, yang betul akan banget. dan siapa yang stay dan tetap nemenin Iya. kita terus tuh bakalan Ya ketahuan seleksi alam juga. sih itu. Oke, Jadi oke. buat gue sih semua orang itu baik ya, mau pakai hijab nggak pakai hijab semuanya itu baik, tergantung tujuan dan maknanya. Kalau kita justru belum bisa yang langsung ekstrim kayak gitu ya, Ra. Kita masih belajar, kita juga manusia berdosa gitu loh gitu. Maksudnya ya bagaimana pelan-pelan kita belajar itu aja sih. Oke. Nih ngomongin soal profesi dan hijab nih ya. Jadi kalian kan bisa dibilang di industri film, industri kreatif lah ya di digital Iya, gitu. Jadi kan banyak banget nih teman-teman kalian tuh yang cowok ya. Bisa dibilang profesi kalian tuh gender wanita tuh kayak minoritas kan. Kayak lo lah ya. Iya, kayak gue. Sumpah, gue 30% dari 70% cewek gitu. Jadi kalian gimana nih beradaptasi dengan kehidupan yang rata-rata tuh cowok gitu? Gimana, Ra? Gimana ya, kalau gue karena gue udah dari kuliah kebanyakan cowok, terus dari SMP kebanyakan cowok, jadi gue lupa cara beradaptasinya sih. Karena emang udah terbiasa. Dan Zara, lo harus tahu gue ketemu Rara pertama kali, nih anak siapa pakai baju hitam, celana jeans hitam, Rambutnya robek-robek. gimbal ya. Iya, dan lo tahu dia pakai hitam-hitam juga di sini. Dan sekarang look at you now gitu. Cantik ya Rara sekarang ya. Iya. Tapi masih jomblo kan nih kalian berdua, biar siapa tahu ada yang lihat terus nonton jadi jodoh ya kan? Gue sih sebenarnya gue nggak mau pacaran sih, karena polanya akan begitu-begitu aja. Iya, betul sih. Siapa tahu ada perbaiki diri. Siapa tahu ada cowok kayak Ray Rembang atau Rizky Ridho gitu ya, menghampiri lo dan mengajak lo ta'aruf. Mau nggak tuh kira-kira lo diajak ta'aruf berdua? Tergantung, itu di bawah doa dulu. Semua di bawah doa, bagus. Di bawah doa dulu. Oke. Ini gue udah ada di penghujung penghujung acara lagi. Penghujung pertanyaan. Gue cuma Kenapa? Ada Giselle. Giselle, kita wave dulu Giselle. Dia lagi nyusuin pasti. Nyusuin. Oke. Gue pengen tanya nih, Kak, gimana seorang Zara dan Rara melihat diri kalian masing-masing di 5 tahun ke depan tuh? Ayo, boleh dari siapa duluan deh? Andre aja. Gue ngelihat gue dan Rara, ini buat khusus gue. Oh iya benar. Dan Rara. Boleh personal, boleh dari kalian gitu. Apa harapannya ke 5 tahun ke depan Gue sih, atau kayak gimana? Ke depan nama kita udah di Wikipedia sih, Ra. Oh gitu. Iyalah. Apa Imam? Gimana? Sorry. Oke. Jadi podcast orang biasa udah ada di Wikipedia. Gitu sih. Gimana? Gue sih susah jemput. Sorry. Udah ada di billboard e-commerce gitu kan. Oh wow. Udah di betel gitu, udah gede. Apa kalau mau ngayal sih jangan tanggung-tanggung. Iyalah, maksudnya apa? Bener, cita-cita setinggi langit loh. Kalau kita jadi orang baik, pasti menarik yang hal-hal baik nih. Kita berpikiran positif sih seperti itu. Udah ada di Wikipedia. Udah ada. Rara gimana nih? Kayak harapan kalau Zara pengen banget nih ada di Wikipedia, at least bisa menginfluence-nya skupnya lebih besar lah ya, gitu. Kalau gue sih gue berharap gue di 5 tahun ke depan itu udah tidak lagi merasakan kekurangan suatu apapun gitu. Artinya adalah gue 5 tahun ke depan sudah lebih bersyukur dan
uh, grateful sama apa yang gue dapetin saat itu, apa yang gue Pencapaian. punya saat itu. Jadi gue berharap gue di 5 tahun ke depan udah nggak memiliki suatu Insecure. kekurangan atau insecurity di dalam hati gue. Insecure Vijay. Insecure apa yang terbesar nih, Ra, buat lo saat ini? Sekarang ya, Ditanyain setiap lebaran kapan nikah atau apa? kalau gue tuh nggak pernah sih ditanyain kapan nikah, tuh malah justru jarang. Iya, tapi mungkin ada sih insecurity gue itu adalah mungkin karir pertama, terus kedua ya keluarga. Itu doang sih paling hal insecurity terbesar dalam hidup gue. Pensiun, Ra. Pensiun 5 tahun ke depan, Ra. Iya, Kak, Nyesuin pensiun. aja kayak Gisel ya. Udah podcast Ya udah gue naik pengen banget. cepet pensiun kayak Gisel. Gisel udah pensiun loh dia loh. Oke, closing statement nih, 2 pertanyaan terakhir nih. Yang pertama, gimana sih kalian tuh bisa menyampaikan pesan kepada yang dengerin gue nih? Ketika kita mau start bikin podcast, apa sih sebenarnya keraguan yang harus dihilangkan? Dan apa sih yang harus oke nih, gitu. Gue buat podcast nih. Apa nih sebenarnya yang harus kalian sampaikan? Sebenarnya yang harus lo siapin ketika lo podcast adalah konten. Yang pertama lo harus punya konten. Oke. Dan kedua, ketika lo mau bikin konten, lo harus bikin sesuatu yang jujur. Jujur dari hati, jujur dari keresahan, jujur dari kebahagiaan, apapun itu jujur gitu. Soalnya banyak banget sekarang podcast yang udah ada, atau vlog-vlog, atau YouTube channel gitu, tapi bobotnya apa gitu. Kalau bobotnya cuman hahaha atau segala macam yang sekitar di permukaan bahkan ngomong sih. Pertama sih konten sih yang harus lo siapin, sama kepercayaan diri. Kalau dari Oke, benar banget. Kalau dari Zara nih mau tambahin? Selain konten, secara spiritual itu yakin sih sebenarnya. Kalau konten kan kalau Zara tuh kayak adem banget gitu ya. Kalau Rara lebih ke teknis, kalau Zara tuh lebih kayak dibawa doa, terus spiritual gitu. Oke. Bonding ya jadi ya. Iya. Gue tau gak sih kalau misalkan kita lagi down gitu ya, Dre gimana ya kita gini-gini, udah Ra, yakin, pokoknya yakin lu pasti bisa, kita pasti bisa, Ra, udah positif aja tuh pasti dia. Itu dia yang selalu memberi semangat. Oke, pertanyaan terakhir nih, atau kalian bisa menyampaikan hal terakhir bagi cewek-cewek di luar sana yang punya umur yang cukup dewasa dan mempunyai keresahan yang sama nih kayak kalian, ditanya kapan nikah atau apa, terus juga punya profesi yang gendernya minoritas gitu. Apa sih pesan kalian gitu? Seperti yang kalian hadapi sekarang, kalian bisa survive gitu. Apa? Pantang menyerah sih, dan jadi diri lo sendiri. Jadi kayak jangan pernah takut jadi diri lo sendiri, pantang menyerah, dan ya udah bodo amat. Kalau gue sih gitu, karena untuk di masa sekarang ya, jujur di masa sekarang dengerin orang boleh, tapi di masa sekarang ini lebih baik kalau lu tahu itu bener gitu, ya udah keep going aja gitu. Oke, keep going. Kalau dari Zara nih, udah gitu, banyak pendapat yang kadang suka mematahkan kepercayaan diri kita, banyak pendapat yang kadang bikin kita ragu gitu, tapi semua benar. denger gitu. Kayak lu bikin apa aja, sesuatu yang baik pun juga pasti ada kayak kurangnya lah. Ya nggak sih? Pasti keep going aja udah. Selama lu punya supporter, teman-teman terdekat lo mendukung, dan lu ngerasa itu bener, ya udah keep going gitu. Oke, kalau dari Zara nih gimana nih? Tenang aja. Dibawa dalam doa ya? Oh enggak? Oke. Ya, gak usah ngoyo, nggak usah iya. Kalau udah ada waktunya bakal tercapai. Pasti tercapai dan terjadi. Jadi kadang kita tuh jadi manusia tuh berpatokan sama waktunya manusia. Iya benar. Lo lahir, lo sekolah, lo menikah, itu lo waktunya manusia. Lo meninggal,
cuma meninggal doang yang sadar itu waktu Tuhan. Sebenarnya dalam kehidupan ini adalah waktu Tuhan semua gitu. Jadi kalau Waduh, adem banget ya. 29 tahun lo belum nikah, sabar, perbaiki diri. Lu Pasti juga akan nggak ada tahu orang. men, lu kapan mati ya kan? Iya. Iya sih bener. Bisa besok, bisa nanti, ya kan? Terus satu lagi sih pesan gue Mm-mm. untuk yang mungkin sama kayak kita 29 mau belum nikah, tidak ada apa namanya, nggak ada yang namanya istilah telat menikah karena semuanya udah ada di Oke, atur nih. oke. Sesuatu yang baik tuh datang pada waktu yang tepat ya. Iya, Betul. betul. Oh, Ibaratnya oke kereta belum deh. datang, iya nggak sih? Tapi kereta lo belum datang, lo paksa untuk itu kan nggak enak. Oke deh, kalian nih mau ngapain nih habis ini nih? Paling kita mau nyusun strategi promosi buat podcast kita selanjutnya sih. Karena udah berbeda Oke nih. deh. Di Oke, good luck for Iya, lo juga buat podcast. Makasih ya udah diundang ke podcast lo. Iya, pertama lagi kan. Biar pertama Iya. kali kita jadi narasumber. Iya, thank you so much. Thank you so much. Oke deh. Makasih ya kalian ya. Nanti Jangan kita lupa di-share. ketemu lagi atau kita bisa collab. Ala collab. Boleh dong. Iya, boleh. Yo, bye-bye. Thank you. Ke podcast orang biasa ya. Iya. Dah. Oke, thank you. Bye.